Puji Tuhan, selamat pagi dan salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita patut bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan kalau pagi hari ini kita sekalian dapat bertemu, berjumpa lagi di dalam anugerah Tuhan. Harapan saya pagi hari ini kita semua boleh bertemu di dalam keadaan yang sehat, keadaan yang baik. Bahkan kita dapat berjumpa di dalam keadaan yang diberkati Tuhan. Nah, pagi yang baik ini mari kita menyediakan hati kita, diri kita untuk bersama-sama kita mendasari kehidupan kita dengan firman Tuhan sebelum kita melangkah di hari yang baru ini melaksanakan segala aktivitas kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, pagi hari ini kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuhan, Engkau berkati kami semua ya Bapa. Beri kami hati yang lembut untuk menerima firman Tuhan. Karena kami percaya firman-Mu ya dan amin bagi setiap kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Pagi hari ini saya akan membaca bagian kebenaran firman Tuhan bagi kita sekalian di dalam Mazmur 118. Mazmur 118 ayat yang pertama. Mazmur 118 ayat yang pertama, nyanyian puji-pujian. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Sekali lagi saya bacakan. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Nah, Bapak Ibu jemaat yang kekasih, pagi hari ini ada nyanyian syukur yang dinyanyikan, dinaikkan oleh pemazmur kepada Tuhan. Di dalam ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat, kita bisa memperhatikan, kita bisa melihat ada alasan yang diungkapkan oleh pemazmur untuk dia bersyukur kepada Tuhan. Nah, pagi hari ini beberapa alasan yang juga kiranya menjadi perenungan kita bersama. Beberapa alasan yang kiranya menjadi motivasi di dalam diri kita bersama-sama untuk kita mengerti alasan-alasan inilah yang membuat pemazmur bersyukur kepada Tuhan. Nah, alasan yang pertama yaitu sangat jelas ya, bahwa ya Tuhan itu baik. Ya. Dikatakan bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia. Jadi inilah alasan pemazmur mengucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Nah, Bapak Ibu jemaat yang kekasih, sebagai orang-orang percaya, saya yakin bahwa kita semua mengalami kebaikan Tuhan. Kita semua mengalami ya kasih setia Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Nah, ketika kita menyadari bahwa Tuhan itu baik di dalam setiap kehidupan kita, kita menyadari bahwa kasih setianya untuk selama-lamanya di dalam setiap kehidupan kita, maka itu harus memotivasi kita, itu harus menyadarkan kita, itu harus mendorong kita untuk kita selalu bersyukur kepada Tuhan. Kita juga mau berkata bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia. Bapak Ibu jemaat yang kekasih, kasih setia Tuhan itu akan kita nikmati, kita alami. Kebaikan Tuhan akan kita nikmati dan alami selama-lamanya di dalam setiap kehidupan kita. Itu sebabnya biarlah kita mau terus bersyukur, terus bersyukur, terus bersyukur di dalam kehidupan kita. Yang kedua, alasan apa yang membuat pemazmur bersyukur kepada Tuhan?
Yang kedua adalah Tuhan melakukan keajaiban-keajaiban di tengah-tengah kehidupan pemazmur. Di dalam ayat yang ke-5, kalau kita memperhatikan ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-12, ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-12, kita bisa memperhatikan ada keajaiban-keajaiban yang Tuhan kerjakan bagi pemazmur. Tuhan melakukan perbuatan-perbuatan yang luar biasa. Tuhan melakukan perbuatan-perbuatan yang gagah perkasa di tengah-tengah kehidupan daripada pemazmur. Ketika pemazmur mengalami situasi, keadaan, kondisi di mana dia tidak dapat berbuat apa-apa, dia datang kepada Tuhan, dia percaya kepada Tuhan, dia berharap kepada Tuhan. Maka Tuhan melakukan hal-hal yang ajaib. Tuhan melakukan hal-hal yang luar biasa. Tuhan melakukan hal-hal yang dahsyat di tengah-tengah kehidupan daripada pemazmur. Bapak Ibu jemaat yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di tengah-tengah situasi kondisi mungkin kita mengalami ketidakberdayaan di dalam hidup ini, percayalah, ketika kita datang kepada Tuhan, ketika kita berseru berharap kepada Tuhan, maka Tuhan mampu dan sanggup melakukan keajaiban-keajaiban di dalam setiap kehidupan kita. Sebagai orang-orang yang percaya, teruslah berharap kepada Tuhan, teruslah mengandalkan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Karena kita percaya Tuhan mampu dan sanggup melakukan keajaiban-keajaiban di dalam setiap kehidupan kita. Alasan yang ketiga, mengapa pemazmur mau bersyukur kepada Tuhan. Alasan yang ketiga, pemazmur menyadari ketika dia hidup di dalam kebenaran, maka Tuhan akan menyatakan pertolongannya bagi orang-orang yang hidup di dalam kebenaran. Pemazmur menyadari, ya, ketika dia hidup di dalam kebenaran, apapun kondisi, apapun situasi, apapun masalah, apapun beban yang dia alami, itu tidak menjadi halangan untuk Tuhan menolong dia ketika dia hidup di dalam kebenaran. Ya. Di dalam ayat yang ke-15, suara sorak-sorai dan kemenangan di kemah orang-orang benar. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Ayat 16, tangan kanan Tuhan berkuasa meninggikan. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Ada sorak-sorai di kemah orang-orang benar. Itu sebabnya Bapak Ibu jemaat yang kekasih, jangan kita lupa bahwa kita mungkin sedang mengalami masalah dan persoalan dalam hidup ini. Tetapi kalau kita hidup di dalam kebenaran, kita hidup di dalam apa yang Tuhan mau di dalam hidup ini, maka Tuhan mampu dan sanggup menolong setiap kehidupan kita. Tuhan mampu memberikan sorak-sorai di dalam hidup kita. Yang terpenting, mari belajar hidup di dalam kebenaran. Semua orang membutuhkan pertolongan. Semua orang membutuhkan, ya, pembelaan Tuhan di dalam hidup ini. Tapi menjadi pertanyaan bagi kita pagi hari ini, sudahkah kita hidup di dalam kebenaran? Yakinlah, percayalah, kalau kita hidup di dalam kebenaran, Tuhan pasti akan menolong setiap kehidupan kita. Amin. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih. Berkati kami sekalian dengan firman-Mu yang sudah kami dengar pagi hari ini. Firman itu boleh menjadi rema dan berkat di dalam setiap kehidupan kami. Kami serahkan seluruh hidup kami sepanjang hari ini dalam tangan Tuhan. Segala yang akan kami kerjakan dan lakukan di sepanjang hari ini, Tuhan berkati, dan Tuhan senantiasa menyatakan pertolongan dan pembelaan-Mu
di dalam setiap kehidupan kami. Kami serahkan seluruh hidup kami sepanjang hari dalam tangan Tuhan. Melangkah bersama dengan Tuhan di hari baru ini, mengucap syukur. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.